Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Semakin kita baca Quran, rasa keinginan tahu kita untuk memahami isi Al-Quran akan semakin tinggi. Karena ibarat kita membuka sebuah pintu yang dimana dalam satu pintu dalam ruangan itu terisi banyak pintu yang seolah-olah ingin kita tahu. Karena setiap ayat dalam Al-Quran punya syarat kandungan makna yang luar biasa. Tadi kita bahas surah Al-Ahzab ayat 1 sampai 17. Nah sekarang ayat 18 sampai 20 akan dilanjutkan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib, fadhol. 1:17 berarti sekarang dari ayat 1 sampai 21. Buat udah lulus ini. Oh iya udah. Baik, Masya Allah, sedikit kita teruskan ayat 18 sampai 21 masih berkenaan tentang orang-orang munafik yang menghalangi perjuangan Nabi. Mereka itu dikatakan qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Artinya mereka orang-orang yang menghalangi perjuangan Nabi. Sifat malasnya, sifat penakutnya, sifat daripada riaknya. Jadi mereka itu bilang ayo kita perang, dalam surah ini dikatakan. Tapi sebenarnya mereka tidak berperang. Jadi mereka datang itu hanya sebentar kemudian pulang. Kan ada ibu-ibu tuh, ayo majelis, majelis, majelis. Ibu-ibu yang lain masuk yang ngajak pulang. Ya begitulah, artinya contoh-contohnya ya seperti itu. Artinya itulah orang-orang yang cuman kadang-kadang kan kayak guru agama juga misalnya. Kita orang ini berbahaya, taqulun ma la taf'alun. Kadang-kadang cuman bisa ngomong tapi nggak ngamalin. Betul Ibu? Betul. Kok dendam gitu, betul. Artinya subhanallah, ini di dalam surah ini juga dikatakan orang-orang yang menghalangi jihad. Jadi orang munafik ini mereka menghalangi jihadnya Nabi. Menghalangi jihad-jihad sahabat Nabi. Seakan-akan mereka datang tapi sebenarnya mereka tidak datang, mereka pulang. Kemudian mereka datang itu apa? Di dalam surah selanjutnya dikatakan hanya bermodal riak saja. Supaya nama dia bagus, ada tuh. Kalau bahasa sekarang Mas David apa? Cuma nyetor muka. Lihat bawa pedang, kelihatan Nabi dia pulang. Nah itu seperti itulah orang-orang yang munafik menghalangi ria, pengen hanya dipuji saja seakan-akan mereka datang. Kan zaman sekarang juga kalau kita aplikasi ke zaman sekarang kan banyak juga pahlawan kesiangan. Sebenarnya dia tidak berjuang tapi dia yang paling berkoar-koar seakan-akan dia berjuang. Ya kita nggak kesana-sana Ibu, Masya Allah. Nah, lagian pakai mancing-mancing. Mama gitu, Beb. Makanya ya, dipancing nyamber. Ayat terakhirnya, makanya inti mungkin menutup dari acara yang mulia tentang mentadaburi akhlak Nabi. Makanya ayat yang 21 itu dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sihat. Sebenarnya dari problem-problem itu semua yang ada di dunia ini semua kenapa? Nggak mau contoh Nabi. Kalau kita kembalikan ke ayat 21 ini, laqad kana lakum fi rasulillahi, ada yang bacanya uswatun boleh, ada yang bacanya iswatun juga boleh. Jadi di dalam diri Nabi itu ada yang namanya uswah, contoh.
Kalau kita lihat diri Nabi, munafik nggak ada. Berarti kalau ada orang munafik yang tadi diceritakan dalam surah Al-Ahzab, berarti dia nggak contoh Nabi. Betul ibu-ibu? Orang mencontoh Nabi itu, makanya seorang imam mengatakan fal khair kulluhu fil tiba. Saya mau tanya, ibu nih pengen nggak bagus dunia dan akhirat? Mau. Mau kita, betul Pak? Walaupun cuma 2,5 orang. Pengen kita hidup. Ada orang pengen hidup dunia dan akhirat senang. Kita pengen dunia akhirat. Ada orang yang mungkin dunia nggak dapat nggak apa-apa, yang penting akhirat lulus. Ada orang yang akhiratnya nggak lulus nggak manfaat, dunianya hebat, tapi akhiratnya nggak lulus nggak bisa. Kenapa itu terjadi? Karena tidak menteladani Nabi. Nah, Masya Allah nih, ini bulan Maulid 12 Rabiul Awal diceritakan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan tentang musuh-musuh Nabi. Kita yang punya akal sehat bisa memilih, oh saya mau ikut Nabi. Maka dikatakan rumus fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Maka seorang imam ini mengatakan orang pengen bagus dunia dan akhirat, apa pongkolnya? Harus dia mengikuti, mencontoh langkah-langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyar kulluhu fil ibtida. Artinya orang yang pongkol daripada keburukan, tidak selamat dunia, tidak selamat akhirat. Walaupun dia selamat dunia tapi tidak akan selamat akhirat. Kenapa? Jauh daripada mencontoh Nabi. Kan ayat dikatakan, liman kana yarjullaha wa rasul. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dia yang pengen mengharapkan keridhaan Allah. Yang dia percaya dengan hari kiamat. Apa yang dia harus ikutin? Mengikutin baginda Nabi dan orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak, nyebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh daripada sifat munafik, jauh daripada sifat musyrikin. Tadi sudah dikatakan sama Habib Nabil, orang munafik itu jauh ya, memang dikerak di dasar neraka jahanam, tidak disukai. Orang munafik itu kalau di dalam surah Al-Baqarah pun dikatakan, mereka ketika datang hadis Nabi, ketika datang hadir majelisnya Nabi lagi ngajar, mereka datang, mereka duduk, mereka dengerin Nabi. Tapi ketika mereka pulang, kumpul bersama orang-orang munafik, apa yang kamu katakan? Itu cuman kita duduk-duduk doang di sono. Ayo kita main-main lagi, ayo kita minum-minum lagi, begitu. Itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ngomong, ini termasuk orang munafik nih. Kalau diajak ibadah, diajak mencontoh Nabi, Maulid itu mencontoh Nabi. Apa mereka katakan? Oh, itu kan Nabi. Pernah kan? Bu, kita kalau diajak sunnah, diajak puasa, diajak ibadah, diajak baca Quran, kayak Nabi, dia katakan, oh itu kan Nabi, wajar. Ini salah. Kita nggak boleh ribut, kita nggak boleh rusuh, yang atas nggak boleh menindak yang bawah. Itu kerjaan Nabi, Nabi yang mencontohkan jadi orang baik. Oh kami ini manusia lemah, itu kan Nabi, itu salah. Mau yang atas berbuat baik, yang bawah berbuat baik, dua-duanya berbuat baik ketemu. Maka sukses dunia akhirat. Kalau dikatakan oh itu kan Nabi, salah. Yang harus kita katakan apa? Lihat dong perkataan Allah. Allah udah ingatkan juga sama kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Orang mana-mana ngadain maulid, bagus ngadain maulid. Di mana-mana baca sejarah Nabi, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi kata Allah, wa ma arsalna min rasulin, tidak kami utus seorang nabi dan rasul bukan cuma kita pandai baca sejarahnya. Illa liyuta, tapi kita ikutin. Walaupun ibu enggak sekuku-kukunya nabi kita, cara ibadahnya kayak nabi, tapi tetap kita enggak bisa sholat seperti nabi, terus stop sholatnya. Kita nggak bisa berakhlak seperti Nabi, terus stop akhlaknya. Nah, kita nggak bisa beradab seperti Nabi, terus stop adabnya. Tidak. Harus makanya dikatakan tidak aku utus seorang Nabi illa liyuta, kecuali untuk ditaati dan dicontoh. Nah, pulang kita dari majelis manapun, majelis yang mengingatkan kita tentang Allah dan Rasulnya, majelis maulid, pulang apa? Kita bawa tuh akhlak Nabi ke rumah tangga kita.
Nah, kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, kenapa kita bawa dalam surah Al-Ahzab ini sudah katakan karena dalam diri Nabi sudah contoh yang terbaik yang paling sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad itu idola kita. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal alamin. Bu, Pak, bapaknya tinggal berapa gelintir aja ini. Ada yang bilang, Bib, ada yang bilang begini, Siap. bedanya umat Islam zaman sekarang yang kebanyakan ya, Islam kebanyakan sama Rasulullah itu bedanya cuma sedikit. Apa tuh? Rasulullah itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kadang-kadang Rasulullah nggak bisa tidur, ibu-ibu juga nggak bisa tidur. Cuman bedanya ibu nggak bisa tidur nggak punya uang. Kalau Nabi nggak bisa tidur, kalau masih ada uang pengen disedekahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah Habib udah diingetin ya Bu ya. Bu, Pak, yang mau nanya siapa angkat tangannya silahkan. Ya, Ibu ini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ami dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya Bu Ami. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Siap, Ibu. Kita hidup di era digital. Karena banyak fitnahnya nih. Bagaimana cara membentengi diri dengan meneladani sifat Rasulullah. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ceritanya era modern ya. Orang modern banyak fitnah lewat handphone, hoax segala macam. Nah, bagaimana kita mencoba meneladani sifat Rasulullah dalam rangka membentengi diri dari fitnah di era modern ini? Silakan Habib. Baik, Al-Quran itu tidak berubah. Mau di era modern, hukum-hukum Allah itu nggak mudah. Modern harus mengikuti agama, bukan agama ngikutin modern. Karena agama memang sudah dimodernkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bikin handphone apa segala macam, otaknya siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu nikmat. Walaupun yang bikin mungkin dikategorikan bukan orang Islam. Boleh nggak kita pakai itu? Boleh. Jadikan alat-alat mereka itu untuk membantu dakwah kita, bukan membantu kejahilan kita. Masalahnya kita tidak bisa memilah-milih ya. Apa? Ya, memilih dan memilah. Ya itu. Ya. Ya, atau itulah milih-milih lah. Kita nih misalnya kayak anak-anak kita nonton-nonton, memang kita pilih juga. Oh, yang memang bermanfaat kita tonton. Yang tidak bermanfaat kita tidak tonton. Makanya Allah katakan walladzina amanu wa amilus solehati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Makanya ada 3 aja bentengan buat kita. Pertama beriman, kedua beramal soleh. Tanta jari kita juga beramal soleh. Mana yang kita klik nih? Oh, yang kita klik yang bagus-bagus, yang nggak kita klik itu yang nggak bagus kita lewatkan. Itu namanya amal soleh. Kan amal soleh itu ada yang wajib, amal soleh itu ada yang sunnah. Ada juga termasuk juga mubah, itu amal soleh. Ya. Yang wajib-wajib kita kerjakan, yang jelek-jelek itu tergantung memang keimanan kita. Nah di situ kita tahu iman kita lagi naik atau iman kita lagi turun. Ketika kita lagi nonton-nonton yang nggak bagus, berarti iman kita lagi merosot itu. Harus sadar, cepet-cepet sadar. Kalau lagi naik, lagi pas dengar ngaji, oh ada Habib Muhammad lewat, tonton dulu deh. Ini enggak Habib Muhammad, Habib Muhammad lewatin. Nah itu berarti lagi merosot. Bisa aja Habib. Artinya seperti itu. Jadi membentengi hal-hal yang modern itu buat kita memang agama juga harus dimodernkan. Iya, iya. Dengan tata cara yang modern tapi syariat Rasulnya tidak berubah. Makanya yang ketiga Allah katakan wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Harus patuh tunduk dengan apa? Dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu termasuk maulid itu kan, beriman, beramal soleh, mencontoh Nabi. Itu orang yang pintar maulid. Yeah. Itu orang yang hadir maulid. Itu orang yang bisa lihat era digital. Era digital tidak boleh jauh dari 3 syarat: iman, beramal soleh, dan mencontoh Nabi. Sudah selesai. Oh ya, baik, terima kasih banyak. Baik. Baik. Udah Terima habis, kasih banyak. Udah habis. Oh ya udah. Bu, jelas tadi Habib udah ngomong ya Bu ya. Beriman, beramal soleh, mencontoh Nabi ya. Walaupun sekarang zamannya gadgetnya ada handphone, ada apa, tetap kan yang ngelakuin kan kita. Punya mata, ada perintah Nabi menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga bicara. Ya sama, kecuali kalau ibu matanya udah nggak ada sekarang ya kan. Artinya dalam artian Allah menciptakan kita sekarang manusia udah nggak perlu lagi ada Ibu bayangin penglihatan. sampai saya bingung bedanya mana host sama ceramah. Iya. Saya aja Bu kadang-kadang suka ketukar-tukar sama Habib nih Bu. Allahu Akbar. Baik.
Baik, kita akan lanjutkan lagi ya ibu-ibu bapak-bapak ya, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.